Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Gimana nih? Apakah kamu saat ini sedang mungkin lagi down, mungkin tidak termotivasi? Apakah mungkin ada yang sedang kehilangan pekerjaan? Teman-teman, jangan sedih, jangan khawatir. Kalian tidak sendiri. Banyak orang di luar sana yang juga sedang mengalami hal-hal yang berat, hal-hal yang sulit dalam hidupnya. Walaupun demikian, itu semua tidak menghalangi kita untuk tetap bersemangat, tetap termotivasi, memberikan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua yang tetap setia berkunjung ke channel Presenta Edu, channel pengembangan diri buat kalian semuanya. Di masa pandemi ini tentu hidup tidak mudah ya teman-teman sekalian. Sekolah dari rumah, orang mungkin bekerja juga sebagian dari rumah, ada industri-industri yang kesulitan sehingga mengurangi aktivitasnya, bahkan sampai menutup usahanya. Maka banyak yang sedang berat ini, sedang sulit hidupnya, sedang galau, dan sedang di bawah motivasinya. Nah, di video kali ini saya ingin berbagi buat teman-teman sekalian bagaimana nih caranya kita bisa meningkatkan motivasi hidup kita walaupun di tengah situasi yang tidak mudah, situasi yang sedang sulit yang kita rasakan bersama-sama, dan semua orang sebenarnya sedang merasakan hal ini. Nah, seperti apa caranya agar teman-teman bisa kembali termotivasi sehingga nantinya kita bisa berkarya, berbuat yang terbaik. Yang pertama adalah kita jangan lupa senantiasa harus mensyukuri apa yang kita miliki saat ini, hari ini. Jadi buat teman-teman yang masih bisa sekolah, syukuri kita masih bisa sekolah. Teman-teman yang masih bekerja, bersyukurlah bahwa kita masih punya pekerjaan. Banyak orang lain mungkin mereka sudah kehilangan pekerjaan. Kenapa kok kita penting bersyukur? Karena apapun yang terjadi pada diri kita hari ini, saat ini, semuanya sudah dalam skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Artinya apa? Kita menyesali keadaan juga tidak akan membantu apa-apa. Jadi kalau kita sekedar menggerutu nih, kok seperti ini ya situasinya ya, kok kerja jadi susah sekarang, penghasilan jadi berkurang. Nah, ini akan tidak membantu apa-apa. Sesulit apapun yang kita hadapi, ini bukan sesuatu yang harus kita hindari, tapi kita harus mencoba menghadapinya dengan sebuah jiwa yang bersyukur, dengan pandangan yang positif, sehingga kedepannya akan membuka pintu-pintu kebaikan buat diri kita. Karena setiap kali ada kesulitan itu selalu didampingi oleh kemudahan setelahnya. Tidak ada istilahnya itu mudah dulu baru sulit. Yang adalah sulit dulu baru nanti mudah. Yang pertama supaya kita senantiasa termotivasi dalam hidup adalah kita harus selalu ingat bersyukur. Tidak banyak orang yang bersyukur, maka jadilah bagian dari orang yang bersyukur tersebut. Yang kedua, kalau kita ingin termotivasi, maka kita harus berani keluar dari zona nyaman. Berita bagusnya adalah di masa pandemi yang saat ini sedang kita hadapi, semua orang dipaksa keluar dari zona nyamannya. Yang tadinya kita enak bekerja, enak belajar, enak sekolah, enak beraktivitas, sekarang menjadi dibatasi. Dan ini sangat mengganggu zona nyaman kita masing-masing. Maka ketika kita tadi sudah merasa agak kurang termotivasi, sedang down, sedang berat, cobalah mulai dari keluar dari zona nyaman kita. Saya membaca berita ya, ada yang tadinya dia seorang pilot, kemudian karena pandemi ini tidak bisa bekerja lagi, penerbangan semuanya ditutup, maka dia beralih jadi tukang mengirim barang. Tapi dia melakukan itu dengan semangat, dengan bahagia, dan dia nikmati perubahan hidupnya. Dia berusaha keluar dari zona nyamannya. Nah, saya sendiri bersama tim di sini, kami dulunya sering mengajar ke banyak tempat secara offline. Dengan pandemi, semua tuh di stop. Maka terjadi apa? Keluar dari zona nyaman, mencoba menyelenggarakan training online yang baik, yang berkualitas, dan ternyata ketika kita keluar dari zona nyaman, seringkali akan membuka hal-hal baru yang tidak kita duga sebelumnya. Di awal pasti sulit, pasti berat, karena hal yang berbeda, bukan hal yang biasa kita lakukan. Setelah kita mulai melakukannya, kita akan mulai merasa, oh ternyata saya senang juga ya menghadapi hal ini, senang juga saya melakukan hal-hal yang baru. Jadi buat teman-teman, kalau sedang
terdemotivasi, sedang lagi di bawah di posisinya, lagi down, coba keluar dari zona nyaman. Coba lihat ke sekeliling kita. Apa ya yang bisa saya lakukan saat ini? Apa ya yang bisa saya kerjakan saat ini? Bisa jadi yang kita lihat itu hal yang berbeda dari yang biasa kita lakukan. Bisa jadi kesempatan yang datang hal yang tidak lazim buat kita secara umum. Kenapa enggak? Ya, coba dulu, ya, keluar dari zona nyaman kita, terima dulu apa yang tadi ada yang kita bisa hadapi, lakukan, maka pelan-pelan kita akan bisa berjalan dengan maksimal. Orang-orang yang sukses, yang berhasil, selalu mulai dari sebuah perjalanan kecil. Dan mereka keluar dari kungkungan zona nyamannya, mencoba melakukan hal yang baru dengan berani, dengan sebuah kesukarelaan, dan akhirnya mereka maju dan berkembang di sana. Coba lakukan itu, keluar dari zona nyaman kita. Yang ketiga adalah sebagai manusia, kadang-kadang kita ini suka mengejar sebuah hasil. Kita menganggap bahwa yang berhasil itu kalau orang punya harta segini, kalau orang punya kepintaran seperti ini, kalau orang punya prestasi begini. Itu semua adalah hasil. Yang kita nggak boleh lupa adalah sebagai manusia kita pun harus menikmati sebuah proses. Ingat bahwa apapun pencapaian yang kita dapatkan, semua itu berasal dari sebuah proses. Orang-orang yang besar itu orang-orang yang menikmati prosesnya. Bahkan mereka kadang-kadang nggak termikir nanti di ujungnya hasilnya akan seperti apa ya. Di banyak karya-karya fenomenal di dunia ini, mereka nggak mikir nanti akan seperti apa endingnya. Yang dia lakukan adalah bahwa saya ingin terus belajar, saya ingin terus bekerja, saya ingin terus meneliti, saya ingin terus berbuat sesuatu. Mereka nikmati prosesnya sampai mereka nggak sadar ternyata hasil yang mereka buat itu sudah membawa sekian manfaat buat orang lain. Jadi kita sangat perlu nih untuk berfokus pada proses. Teman-teman yang saat ini punya pekerjaan, bisa aja kita anggap kerjaan saya ini cuma seperti ini. Nah itu nggak boleh tuh punya perasaan seperti itu. Kerjakanlah apa yang di tangan dengan baik. Nikmati prosesnya. Kalau hari ini kita jualan kue dengan baik. Hari ini kita antar barang dengan baik. Hari ini kita mengajar dengan baik. Nikmati proses-proses itu, maka nanti proses tersebut akan menciptakan pendewasaan buat diri kita dan akan juga mempersiapkan kita sebenarnya untuk mencapai hasil terbaik yang Allah sudah siapkan buat diri kita. Jadi ingatlah untuk selalu fokuslah pada proses. Jangan terlalu memaksakan hasil, jangan mengerjakan hasilnya. Tugas kita sebagai manusia adalah bekerja, berusaha, bekerja yang terbaik. Hasil akhir seperti apa itu di luar jangkauan kita. Kita nggak akan bisa ngatur endingnya bakal bagaimana, tapi kita bisa mengusahakan, berikhtiar untuk memberikan kontribusi yang terbaik, proses yang terbaik dalam setiap urusan yang kita kerjakan. Yang keempat, kalau kita ingin meningkatkan motivasi diri kita, maka teman-teman harus ingat, ini sering diucapkan oleh banyak orang, tapi nggak semua orang melakukannya. Apa itu? Kita harus mencoba apa nih? Be yourself. Jadilah diri sendiri. Sepertinya terdengar klise ya, jadilah diri sendiri, semua orang juga ngomong kayak gitu. Dan ini ya, kalau kita mau ngaku dengan jujur, bahwa tidak banyak orang yang berusaha jujur pada dirinya sendiri. Kita seringkali berusaha ingin jadi orang lain. Wah dia kok hebat begitu ya, saya pengen kayak gitu. Dia bagus begini ya, saya pengen kayak gitu. Nah kita jarang nih menggali ke diri kita, sebenarnya siapa ya diri saya? Apa ya yang khas dari diri saya? Apa yang saya punya yang tidak dimiliki oleh orang lain? Menjadi diri sendiri adalah sebuah perjalanan ke dalam diri sebenarnya. Untuk kita mencoba bisa jujur, ya, untuk kita mencoba bisa merenung apa yang Allah sudah berikan nih ke diri saya sejak saya lahir sampai sekarang. Kenapa saya kok dimudahkan untuk urusan hitung-hitung? Kenapa saya kok gampang ya bergaul dengan orang? Kenapa saya kalau melakukan hal ini tuh terasa mudah kalau saya menggambar? Dan kita pun menyadari apa-apa yang sulit buat diri kita. Menjadi diri sendiri, kita mencoba merenung ke dalam, ya. Kita melihat diri kita apa yang khas. Jangan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Di setiap orang itu sudah punya satu paket komplitnya. Dia sudah punya kelebihan dan kekurangannya. Diri kita pun demikian. Kita punya kelebihan,
yang terkadang kita nggak sadari atau kita nggak juga mengakui kelebihan itu, termasuk kita pun punya kekurangan. Menjadi diri sendiri artinya apa? Kita menerima kelebihan yang kita dapatkan, yang anugerah yang sudah kita miliki, dan kita pun juga menerima juga kita punya kekurangan-kekurangan tertentu yang kita itu ya, tidak bisa seperti orang lain gitu. Cobalah berfokus pada apa yang kita miliki tadi itu. Be yourself. Apapun kerjaan yang teman-teman miliki sekarang ini, kalian ingin menjadikan diri sendiri, gak usah lihat orang lain. Gak usah lihat ini kayaknya kerjaannya lebih remeh-temeh nih dibandingkan apa yang dia kerjakan. Tidak. Setiap orang punya medannya masing-masing. Setiap orang punya urusannya masing-masing. Apakah orang yang pengusaha besar lebih hebat daripada pengusaha kecil? Ya enggak juga. Apakah seorang dokter yang pendidikan sangat tinggi lebih hebat dibandingkan pendidikan yang lebih terbatas? Enggak juga. Setiap diri kita akan dinilai dari apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita kontribusikan, dan setiap diri itu tidak dituntut melebihi dari kapasitas yang memang kita punya. Jadi teman-teman sekalian, jangan sibuk melihat keluar, banding-bandingan keluar, sehingga itu membuat kita jadi tadi nggak bisa bersyukur, nggak bisa mencoba merenungkan ke dalam diri kita. Kenali apa yang kita miliki, yang kita kuasai, kerjakan dengan cara yang sebaik-baiknya. Dan yang terakhir adalah kita dalam hidup tentu selalu menghadapi banyak tantangan. Yang namanya hidup ya pasti satu paket dengan tantangannya dan ujiannya. Gak mungkin hidup selalu gampang, selalu mudah. Ada masa-masa mudah, ada masa-masa sulit. Ada masa-masa kita sedih, ada masa-masa kita senang. Jadi kita harus senantiasa ngapain ini? Supaya senantiasa termotivasi. Cobalah berusaha berbuat yang terbaik dalam setiap kesempatan. Jadi setiap hari, setiap detik, setiap saat kita punya momen-momen untuk memberikan kontribusi yang terbaik. Kita coba lihat ini, urusan sehari ini apa ya? Bagaimana saya bisa memberikan yang terbaik hari ini? Jadi kalau yang terbaik hari ini adalah kita menolong orang tua kita, lakukan. Kalau yang terbaik hari ini adalah kita membantu teman kita untuk suatu urusannya, lakukan. Kalau yang terbaik adalah hari kita bekerja dengan baik di urusan kita, lakukan. Kalau hari ini saya ngurus rumah tangga saya, keluarga saya, suami saya, istri saya, lakukan. Dicoba berusaha yang terbaik. Ingat apa yang kita kerjakan, apa yang terjadi dalam hidup kita, semua ini bukan hal-hal yang terjadi begitu saja. Ya bukan hal-hal yang random secara sembarang terjadi. Ada sebuah grand design-nya, ada sebuah pengaturan dari Yang Maha Kuasa, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus menyadari, kita harus menghubungkan setiap urusan kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan kita urusan itu. Allah lah yang menghadirkan, kenapa kok saya hari ini duduk di sini merekam video? Kenapa teman-teman hari ini sedang bekerja di tempat kerjanya masing-masing? Kenapa saya hari ini sedang mengalami masalah tertentu? Senantiasa berusaha yang terbaik, apapun urusan kita, apapun keadaan yang sedang kita hadapi, bisa itu enak atau tidak enak, coba pikirkan penyikapan terbaik apa yang bisa saya lakukan. Bagaimana cara terbaik untuk bisa saya kerjakan di situasi yang sedang saya alami. Resep orang yang bahagia itu sangat simpel ya. Di bahagia nggak ditentukan oleh banyak harta kita. Banyak orang punya harta yang banyak tapi pusing mikirin jagain hartanya biar nggak hilang. Ya, banyak orang yang mungkin punya kekuasaan juga pusing nih, khawatir kekuasaan direbut oleh orang lain. Jadi kita tuh hanya akan bahagia kalau apa? Kalau memang kita bisa bersabar dengan apapun yang kita hadapi saat ini, kita punya sebuah kesabaran, kita bersyukur, kita menikmati besar dan kecil apapun yang kita miliki, apapun yang kita dapatkan, dan kita pun senantiasa ikhlas. Dalam arti kita mencoba memurnikan diri kita semurni-murninya dalam setiap perbuatan yang kita lakukan. Kita nggak berharap pujian, nggak berharap hasilnya seperti apa. Pokoknya Allah berikan saya seperti ini hari ini, saya kerjakan yang terbaik karena itulah tanggung jawab saya. Hasilnya seperti apa saya serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Bahwa saya mengerjakan ini dengan sebuah ketulusan, dengan sebuah kesungguhan, dengan sebuah semangat untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi.
Demikian sahabat-sahabat sekalian, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan sharing ini. Ini video yang semoga membantu ya teman-teman kalau lagi down, lagi merasa sulit, bagaimana kita bisa mengangkat motivasi diri kita sendiri. Jadi kita harus mensyukuri apa-apa yang kita miliki, yang dikaruniai pada kita hari ini. Kita harus coba berani keluar dari zona nyaman, nggak selalu harus mengerjakan hal yang sama. Kita harus berfokus pada proses. Ya, kerjakanlah prosesnya, bahwa hasil tidak akan mengkhianati sebuah proses. Jadilah diri sendiri, jangan sibuk membanding-bandingkan dengan orang lain. Lihat apa yang khas dari diri kita, dan terakhir senantiasa berusaha yang terbaik. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Semoga juga sharing ini bisa mengangkat motivasi teman-teman sekalian, agar kita juga bisa memberikan yang terbaik buat diri kita, buat keluarga kita, dan buat orang-orang di sekitar kita. Terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah menyaksikan video ini. Saya Muhammad Nur. Insya Allah kita akan ketemu lagi dalam video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.